This is Condor 2. Di awal film memperlihatkan dua sniper Amerika yang sedang membidik target mereka. Salah satu sniper ini bernama Swagger, yang merupakan sniper terbaik dan tak pernah meleset saat membidik targetnya. Tak lama datanglah beberapa iring-iringan mobil target Swagger hingga ia langsung melesatkan tembakan. Namun tanpa mereka sadari ada satu helikopter kelompok musuh yang langsung menyerang balik Swagger dan rekannya. Dalam insiden tersebut, rekan Swagger harus tewas akibat terkena tembakan oleh helikopter. Melihat kejadian itu, Swagger langsung marah dan mengeluarkan semua skillnya untuk menembak jatuh helikopter musuh hingga inilah aksinya. Tiga tahun kemudian memperlihatkan Swagger yang memilih pensiun dari militer. Selama ini Swagger hanya ditemani oleh seekor anjingnya dan hidup menjauh dari keramaian. Tak lama kemudian Swagger kedatangan tamu yang ternyata tamunya itu adalah seorang kolonel bernama Isaac. Di sini Isaac menjelaskan kepada Swagger kalau dirinya sedang membutuhkan bantuan Swagger untuk melindungi sang presiden. Tugas Swagger hanyalah melindungi sang presiden dari jarak jauh karena beberapa hari lagi presiden akan berpidato di tempat terbuka. Isaac takut kalau nantinya tiba-tiba ada sniper musuh yang mengincar presiden. Sehingga di sanalah tugas Swagger yaitu untuk menembak duluan si sniper musuh. Swagger mengatakan kenapa harus dirinya yang dipilih. Bukankah sekarang Amerika mempunyai sniper muda yang handal? Isaac menjawab kalau mereka semua tidak dapat diandalkan dan tidak sehebat Swagger. Mendengar hal tersebut, Swagger meminta dulu waktu untuk mempertimbangkan misi itu dan ia akan mengabari Isaac besok siang. Setelah Isaac pergi, Swagger hanya bisa melamun sembari memikirkan tawaran dari Isaac. Hingga di keesokan paginya, Swagger mengasah kembali kemampuan menembaknya karena ternyata Swagger memilih untuk menerima tawaran dari Isaac. Setelah itu, Swagger menghubungi Isaac lalu mengatakan kalau ia siap menjalankan misi dari Isaac dan akan berangkat ke Amerika hari ini juga. Sebelum berangkat, Swagger pun menitipkan dulu anjing kesayangannya di penitipan hewan lalu ia bergegas pergi ke Amerika menggunakan pesawat. Sesampainya di sana, Swagger langsung dijemput oleh Isaac si kolonel, dan mereka langsung melihat-lihat lokasi yang nantinya sang presiden akan berpidato di tempat tersebut. Terlihat Swagger yang segera mencari posisi terbaiknya untuk melindungi sang presiden, dan memperhitungkan posisi sniper musuh yang kemungkinan besar sedang mengincar sang presiden. Keesokan harinya, iring-iringan mobil presiden pun terlihat datang, karena tepat di hari ini sang presiden akan berpidato. Terlihat juga Swagger yang sudah berada di posisinya untuk melindungi presiden. Di sini Swagger sempat merasa ada yang aneh, karena salah satu polisi anak buah Isaac malah terus saja berada di belakangnya. Namun Swagger mengabaikan itu semua dan tetap mengawasi sang presiden hingga tiba-tiba polisi korup itu juga menembak si Menteri Pertahanan sampai tewas, yang berada tepat di samping sang presiden. Untungnya Swagger hanya tertembak di bagian lengannya sehingga ia langsung melarikan diri. Terungkap fakta kalau ini semua adalah rencana Isaac si kolonel yang bertujuan ingin menghabisi si Menteri Pertahanan dan mengkambing hitamkan Swagger sebagai pelakunya. Namun karena Swagger berhasil melarikan diri, si kolonel menjadi panik dan langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu Swagger. Di tengah pelariannya, Swagger berpapasan dengan seorang agen FBI bernama Mike. Mike yang mendengar kabar tentang Swagger yang telah menembak Menteri Pertahanan, ia pun langsung menghentikan Swagger. Namun dengan mudah Swagger berhasil memojokkan Mike kemudian memborgolnya. Sebelum pergi, Swagger mengatakan kalau dirinya bukanlah orang yang telah menembak Menteri Pertahanan. Kemudian Swagger pun pergi menggunakan mobil Mike. Di tengah perjalanan, Swagger kembali dikejar oleh para polisi dan helikopter FBI. Swagger yang merasa terpojok, ia pun menyemplungkan mobilnya ke laut, lalu kabur sembari menggelantung di kapal laut yang melintas. Adegan berpindah ke Mike si FBI, yang saat ini sedang dipanggil oleh atasannya. Mike ditanya mengenai kenapa dirinya membiarkan Swagger kabur. Mike menjawab kalau semua itu karena Swagger sangat hebat dan ia tidak percaya 100% kalau yang menembak Menteri Pertahanan adalah Swagger.
Mendengar hal tersebut, si atasan pun meminta Mike agar menyelidiki lebih lanjut lagi perihal kasus Swagger ini. Di sisi lain memperlihatkan Swagger yang kini mendatangi rumah untuk bersembunyi sementara waktu. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang wanita bernama Sarah, yang merupakan istri mendiang dari sahabat Swagger yang dulu gugur ketika adegan di awal film. Di sini Sarah sempat menolak kedatangan Swagger karena berita tentang Swagger yang sedang dicari telah menyebar. Namun Swagger bersumpah kalau dirinya bukan pelaku penembakan Menteri Pertahanan dan ia akan menceritakannya nanti. Pada akhirnya Sarah percaya lalu mengizinkan Swagger masuk. Malam harinya terlihat Sarah yang sedang mengobati luka tembak Swagger, karena ternyata dulunya Sarah adalah mantan perawat. Keesokan harinya adegan berpindah ke Mike si FBI yang sedang mengolah TKP atas penembakan si Menteri Pertahanan. Di sini Mike semakin yakin kalau penembak itu bukanlah Swagger, karena peluru yang ada di sana berbeda dengan peluru yang selalu Swagger gunakan. Ditambah Mike juga mengetahui kalau si Menteri Pertahanan sedang menghentikan kasus di Afrika, yaitu kasus penggusuran tanah secara paksa dan pembantaian brutal kepada seluruh warga desa yang dilakukan oleh Rusia. Sehingga Mike curiga kalau penembakan ini didalangi oleh Rusia yang bekerja sama dengan oknum pemerintah Amerika untuk menghabisi Menteri Pertahanan. Kemudian Mike meminta rekannya untuk membawa salah satu polisi yang saat penembakan itu ada di belakang Swagger. Namun rekan Mike mengatakan kalau polisi tersebut telah ditemukan tewas saat tadi malam. Mendengar itu semua, Mike semakin curiga kalau semua ini adalah settingan untuk menghabisi Menteri Pertahanan. Di sisi lain memperlihatkan Swagger yang sedang meminta bantuan Sarah untuk mendatangi Mike. Di sini Swagger menitip pesan untuk Mike yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Tak lama kemudian Sarah pun mendatangi Mike yang sedang ngopi di salah satu kafe. Di sini Sarah langsung mengatakan kalau Swagger mengajaknya bertemu di suatu tempat dan lokasinya akan dikirim ke ponsel Mike. Mendengar itu semua tentu Mike menyetujuinya dan akan segera pergi ke tempat tersebut. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba Mike diculik oleh beberapa orang yang merupakan anak buah Ishak si kolonel. Ternyata Ishak sudah mengetahui kalau Mike telah mencurigai kasus ini, sehingga ia pun memerintah beberapa anak buahnya untuk menghabisi Mike. Terlihat Mike yang disiksa lalu akan segera dieksekusi, namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Swagger yang berniat untuk membantu Mike. Swagger lalu menjelaskan kalau ini semua adalah ulah Ishak si kolonel. Ishak sengaja mengambing hitamkan Swagger untuk menghabisi Menteri Pertahanan karena dirinya telah bekerja sama dengan kolonel Rusia yang sedang menjajah pedesaan Afrika. Setelah itu Swagger mengajak Mike pergi ke salah satu mantan sniper senior, yaitu untuk mencari bukti atas semua kejahatan Ishak. Sesampainya di sana ternyata sniper senior itu sudah kakek-kakek, dan Mike langsung menanyakan perihal kejahatan Ishak. Si kakek menjelaskan kalau ia hanya mengetahui tentang Ishak yang sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan kolonel Rusia. Jika Swagger ingin informasi lebih detailnya, si kakek menyarankan Swagger agar mendatangi salah satu sniper terbaik Rusia yang jasanya selalu digunakan oleh Ishak dan kolonel Rusia. Namun si kakek tidak mengetahui keberadaan sniper itu sekarang. Sehingga lebih baik Swagger menanyakan alamat sniper itu kepada FBI saja karena pasti mereka mengetahuinya. Setelah pergi dari rumah si kakek, Mike yang merupakan seorang FBI, ia pun langsung menghubungi rekannya untuk meminta data si sniper terbaik Rusia itu. Benar saja dengan apa yang dikatakan si kakek karena pihak FBI menyimpan data lengkap tentang sniper terbaik Rusia. Bahkan mereka juga mengetahui kalau sekarang sniper itu tinggal di Virginia dan Mike langsung meminta lokasi detailnya. Setelah mendapatkan itu semua, Swagger mengajak Mike pergi ke suatu tempat untuk mengasah lagi kemampuan menembaknya. Di sini bukan hanya Swagger yang berlatih, melainkan Swagger juga mengajari Mike cara menjadi sniper yang baik. Swagger melakukan ini semua agar mereka bisa saling melindungi. Karena ia tahu untuk bertemu dengan sniper Rusia itu mereka harus berhadapan dulu dengan para anak buahnya. Malam harinya adegan berpindah kepada Sarah yang kini sedang berada di rumahnya. Di sini Sarah mendengar suara mencurigakan sehingga ia langsung mengeceknya keluar. Ketika dicek tiba-tiba Sarah dibekam dari belakang. Yang ternyata orang itu adalah orang suruhan dari Ishak si kolonel. Rupanya Ishak telah mengetahui kalau Sarah telah membantu Swagger, sehingga ia menculik Sarah untuk memancing Swagger agar menyerahkan diri. Keesokan harinya adegan kembali ke Swagger dan Mike, yang kini mereka sudah berada di dekat rumah si sniper Rusia. Di sini Swagger yang akan masuk ke dalam, sementara Mike bertugas menjadi sniper untuk melindungi Swagger.
Tak lama Swagger langsung melumpuhkan beberapa tentara yang menjaga si sniper Rusia dari jarak dekat. Sedangkan Mike melumpuhkan mereka dari jarak jauh. Tak lupa Swagger juga memasangkan beberapa bom jebakan sebagai antisipasi jika pasukan musuh tiba-tiba berdatangan. Setelah berhasil menghabisi semua tentara yang berjaga, akhirnya Swagger masuk ke dalam dan langsung menodong si sniper Rusia yang ternyata sudah lumpuh. Di sini Swagger langsung menanyakan kenapa ia mau bekerja sama dengan Isaac dan kolonel Rusia. Si sniper yang sudah tidak bisa berkutik, ia pun berkata jujur dengan mengatakan kalau ini semua demi uang karena hanya mereka mau membayarnya dengan sangat mahal. Sudah dari sejak lama Isaac dan kolonel Rusia bekerja sama, yaitu merebut beberapa lahan yang ada di desa terpencil di Afrika. Para warga yang menolak akan dibantai habis tanpa belas kasihan. Menteri Pertahanan Amerika berencana akan menangani kasus itu, sehingga Isaac dan kolonel Rusia menginginkan sang Menteri Pertahanan tewas. Mulai dari sanalah mereka mempunyai ide untuk mengambing hitamkan Swagger sebagai mantan sniper Amerika yang sudah pensiun. Yang padahal penembak sang Menteri Pertahanan adalah si sniper Rusia itu sendiri dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ternyata semua percakapan itu sudah direkam oleh Swagger sehingga sekarang ia mempunyai bukti kuat untuk membongkar semua kebejatan Isaac. Setelah menjelaskan itu semua, si sniper Rusia malah memilih untuk melakukan hal konyol ini. Dikarenakan setelah ini ia pasti diburu oleh Isaac dan kolonel Rusia. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang pasukan tentara anak buah Isaac sehingga terjadi aksi tembak-tembakan. Untungnya karena Swagger telah memasang beberapa jebakan bom sebelumnya, pasukan tentara itu dapat diratakan oleh Swagger dan Mike. Keesokan harinya Swagger menghubungi Isaac si kolonel. Di sini Swagger mengancam akan membongkar kebusukan Isaac karena ia sudah mempunyai bukti rekaman percakapannya dengan si sniper Rusia kemarin. Mendengar hal tersebut, Isaac langsung balik mengancam kalau Swagger sampai melakukan hal itu maka dirinya tidak akan segan-segan menghabisi Sarah yang kini sudah diculik olehnya. Swagger yang tak mau Sarah menjadi korban, ia pun membuat kesepakatan dengan Isaac yaitu menukar rekaman suara itu dengan Sarah. Namun Swagger menginginkan Isaac datang dengan si kolonel Rusia yang selama ini telah bekerja sama dengannya. Pada akhirnya Isaac setuju dan langsung memberikan titik koordinat pertemuan mereka nanti besok siang. Keesokan harinya terlihat Isaac yang sudah sampai di lokasi pertemuan sambil membawa Sarah. Ternyata mereka bertemu di gurun salju yang cukup jauh dari pemukiman. Terlihat juga si kolonel Rusia yang ada di sana, yang selama ini telah bekerja sama dengan Isaac. Tak lama datanglah seseorang yang Isaac anggap itu adalah Swagger. Dengan liciknya ternyata Isaac telah menyimpan beberapa sniper di tempat itu dan langsung menembaki orang yang dikiranya Swagger. Namun ternyata itu bukanlah Swagger, karena Swagger sudah tahu betul kalau Isaac akan licik seperti ini. Swagger sendiri masih bersembunyi di balik salju dan ia langsung menghabisi semua sniper suruhan Isaac yang ada di sana. Setelah itu Swagger juga menembak lengan ajudan Isaac yang kala itu sedang memegangi Sarah. Kemudian Swagger menghampiri Isaac dan langsung meminta Sarah agar diserahkan kepadanya. Isaac dan si kolonel pun meminta rekaman suara itu diserahkan dulu dan setelah itu ia berjanji kalau mereka tidak akan pernah lagi ada urusan. Dengan cepat Swagger langsung membakar bukti rekaman suara itu karena Swagger juga ingin segera pergi. Namun ketika bukti rekaman itu sudah dibakar, tiba-tiba Isaac tertawa dan mengatakan kalau Swagger sebentar lagi akan mendekam di penjara. Di waktu yang sama datanglah beberapa helikopter FBI suruhan Isaac untuk menangkap Swagger. Namun terlihat Swagger tetap tenang, karena ia yakin kalau FBI akan mempercayainya mengingat ada Mike yang merupakan salah satu anggota FBI di sana. Pada akhirnya Swagger dibawa dan para FBI itu meminta Swagger untuk menjelaskan saja nanti di persidangan. Beberapa hari kemudian terlihat Swagger yang akan menjalankan persidangan untuk membuktikan dirinya bersalah atau tidak. Terlihat juga di sana ada Isaac si kolonel korup yang akan menjadi lawan sidang dari Swagger. Di sini Swagger langsung menjelaskan kalau dirinya bukanlah pelaku yang menembak Menteri Pertahanan. Hal itu bisa dibuktikan dengan peluru senapan Swagger yang berbeda dengan peluru yang menembak sang menteri. Kemudian Swagger mengatakan kalau ini semua adalah perbuatan Isaac yang telah bekerja sama dengan kolonel Rusia.
Bahkan Mike yang ada di sana sampai memberikan bukti foto atas kekejaman Ishak dan kolonel Rusia yang sedang membantai penduduk desa di Afrika. Namun sang hakim tidak bisa menangkap Ishak dan kolonel Rusia dikarenakan urusan itu di luar pemerintahan Amerika. Mendengar hal tersebut, Ishak langsung tersenyum dan berbisik kepada Swager kalau Swager tidak akan pernah bisa menangkapnya. Setelah Ishak pergi, sang hakim mengatakan kalau Swager juga dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti telah menghabisi Menteri Pertahanan. Kemudian sang hakim akan membebaskan Swager dan berpesan jika Swager dendam kepada Ishak maka ia bisa membalasnya dengan caranya sendiri. Mendengar hal tersebut tentu Swager mengerti dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa hari setelah itu terlihat Ishak, si kolonel Rusia dan para antek-anteknya sedang berpesta merayakan kemenangan karena telah berhasil menghabisi Menteri Pertahanan. Mereka juga menertawakan usaha Swager yang telah mencoba menghalangi rencana mereka. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada salah satu anak buah Ishak terjatuh dari atap dengan kondisi sudah koat. Ternyata itu adalah ulah Swager yang kini sudah berada di sana untuk menghabisi mereka semua. Kemudian tanpa kata ampun, Swager langsung menghabisi Ishak, si kolonel Rusia dan para antek-anteknya. Setelah itu Swager keluar dan langsung meledakkan rumah tersebut. Beberapa menit kemudian, Swager mendatangi Sarah yang sedang menunggunya di mobil. Di sini, Swager memutuskan untuk membawa Sarah, bahkan ia akan hidup bersamanya sebagai pengganti mendiang suami Sarah. Kemudian film pun tamat.